malah belokannya lepas karena tekanan airnya terlalu tinggi, kecepatannya terlalu tinggi. Jadi kenapa harus memenuhi kriteria kecepatan aliran. Nah, jadi ini kita selanjutnya hitung head loss tiap loop berdasarkan debit asumsi dengan memperhatikan arah aliran. Bila searah jarum jam itu positif, jika berlawanan jarum jam itu negatif. Terus hitung jumlah nilai HF head loss per Q, terus hitung debit koreksi untuk mengoreksi tiap loop, ulangi prosedur di atas hingga diperoleh delta debit yang mendekati 0 atau sekitar 0,0001. Jadi kalian bisa lihat materi hari ini sudah saya upload di e-learning, silahkan dicek. Ini Hazen Williams. Jadi materi ini sudah saya upload di e-learning ya. Jadi kita akan belajar terkait sistem melingkar. Tadi kayaknya saya sempat ada pertanyaan juga kan, kelebihan dari sistem loop itu apa. Nah ini, jadi kalau sistem cabang dan sistem melingkar itu memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau sistem melingkar itu memerlukan jaringan jalan yang saling berhubungan. Di awal kan Oke, di awal kan saya sampaikan jaringannya saling berhubungan, boleh dengan jalan, boleh dengan rel, boleh dengan sungai. Nah, karena itu adalah kriteria untuk sistem melingkar. Nah, kalau sistem bercabang kan di awal ada juga saya kasih contoh di bercabang. Kalau loop bisa seperti ini, bisa menyesuaikan kondisi area layanan, area perencanaannya kalian. Jadi kalau loop itu enggak mesti bunderser gitu. Jadi macam-macam. Bisa jadi bentuk lahannya ada yang meleot gitu ya. Kalian kan bentuk lahannya kan memang bermacam-macam. Seandainya kayak gini. Nah, bisa jadi cuma 3 loop. Loopnya posisinya di sini, yang ini ke sini, yang ini di sini. Nah, nggak masalah, berarti di sini ada 3 loop. Bisa jadi elevasi yang tinggi di sebelah sini, reservoirnya ada di sini. Di sini dia dekat dengan sungai, atau bisa diasumsikan ada mata air di situ, boleh. Posisinya dekat gunung atau di pegunungan, di lereng gunung. Di situ ada waduk, ada embung, atau bisa jadi mata air, kayak gitu. Ini kalian tentukan arah loopnya kemana. Nah ini, kalau secara sistem melingkar ini asumsinya perkembangan kotanya cenderung ke sebelah arah. Jadi kan ada beberapa daerah yang kalau dilihat itu dia itu perkembangannya itu cuma ke arah sana gitu, karena yang sini mungkin ke pegunungan atau apa. Itu jadi pertimbangan kalau secara ini ya, secara tata ruang. Jadi kalau negatifnya memang cukup rumit, penggunaan pipanya memang relatif banyak. Tapi kalau secara kelebihan, tadi sudah ada yang jawab kayaknya ya. Sudah beberapa tadi saya cek
sudah cukup tepat kelebihan apa namanya sistem loop. Nah, ini suplainya mudah, sirkulasi airnya mudah. Nih, sistem melingkar itu tadi. Jadi kita bisa tahu dari kebutuhan debit suatu daerah, satu wilayah. Berarti asumsi kebutuhan reservoirnya kalian bisa dapatkan. Terus kalau nggak salah harus diasumsikan diasumsikan volumenya itu ada volume efektif, terus juga ada volume apa ya, kayak safety factor gitu. Saya lupa istilahnya. Jadi mungkin kebutuhannya di sini nih 20 liter per detik, ke sana 20 liter per detik. Nah, ini yang disuplai sekitar 80 liter per detik. Nah, ini kebutuhannya betul, apa namanya 20 liter per detik, 20 liter per detik. Ini yang dialirkan 80 liter per detik, tapi kapasitas reservoirnya harus lebih dari 80 liter per detik. Jadi untuk memastikan memang ada cukup. Karena kan kalian juga ngitung seperti kayak kebocoran dan lain-lain. Nah, ini kalian kan menghitung kebocoran dan lain-lain. Jadi kan itu kalau memang kebutuhan di satu wilayah itu 100 liter per detik. Jangan hanya menyediakan 100 liter per detik, tapi apa ya, ada safety faktornya, saya lupa istilahnya. Jadi untuk reservoirnya. Tapi kalau untuk di dalam jaringan harus dipastikan bisa mengalirkan memenuhi kebutuhan dari jaringan yang kalian layani. Jadi ini penentuannya, ini jarak pipa, jarak antar nodenya A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, terus F ke C. Nah, ini kalian harus tahu jaraknya. Terus, nah itu tadi ini kan ada yang searah jarum jam. Nah, ini kalian berdasarkan elevasi, tadi kan sudah tahu ada sebagian yang melayani zona A, sebagian melayani zona B. Nah, ini juga seperti itu. Jadi ini dia yang sini melayani yang B. Nah, bisa jadi nanti ada yang melayani ke area sini. Nah, itu nanti kalian otak-atik dari petanya kalian. Nanti minggu depan lah kita lihatin lagi petanya kalian. Jadi kalau rumus yang digunakan ini menggunakan Hazen-Williams. Jadi head loss, beda tingginya, terus Q-nya, nah ini apa namanya, konstanta, koefisien. Nah, untuk cara perhitungan Hardy-Cross, asumsikan arah dan debit aliran. Tadi kan saya sempat menyampaikan. Perhatikan ini head loss mayor dengan memperhatikan arah jarum jam. Jadi pilih loop per loop dalam sistem. Nah, ini sudah saya upload di e-learning. Nah, ini tadi kan saya sampaikan untuk prosedur di atas sampai delta Q-nya 0,001 liter per detik. Nah, di tiap trial jika ada dua loop yang overlap, berarti harus dihitung delta Q loop A dan delta Q loop B. Jadi ini delta Q loop A, delta Q loop B. Nah, di sini ini kan ada yang gandeng. Nah, ini dihitung, dijumlahkan. Ini contoh pembagian tapping. Kalau tadi kan hitungan yang saya tampilkan kan dalam persen. Nah, ini juga nanti bisa ini yang sudah ada Q-nya. Jadi ini kalau per kelurahan ya. Kalian nanti bisa di pembagiannya
per kelurahan boleh. Jadi akhirnya di node B bisa tahu. Kalau tadi kan sama node apa namanya di zona A dan zona B 70 sama ada 20%. 20% sama 80%. Nah, ini kayak gini juga sama. Ini di total. Jadi di node B tahu Q totalnya berapa. Kalau loopnya boleh 3, boleh 4, tapi kalau nodenya boleh banyak, karena disesuaikan dengan daerah yang mau dilayani, titik-titik nodenya. Jadi kalau node itu apa ya, membantu arah, menunjukkan arah yang dilayani. Jadi kan daerah yang sini dilayani dari sini. Ya gitu. Oke, kalian bisa tahu, bisa ditotal. Bisa ditotal debit yang dibutuhkan. Ini 13 nih. Oke, node B. Nah, oke, ini pembagian looping. Loop 7, loop 8, kelurahannya mana saja, persentasenya berapa yang dilayani, akhirnya Q-nya bisa diketahui, bisa ditotal. Untuk loop 1, Q totalnya berapa, dan seterusnya. Ini A ke B, B ke C. Jaraknya 1000 meter, tipe yang digunakan 200 mm. Ini alirannya sekian. Kebutuhan debitnya. Oke, silahkan untuk pembagian loopingnya dicoba-coba dulu, dibagi-bagi dulu, tapping, kita nyoba tapping dulu. Jadi kalian coba bikin loop, kalian coba bikin node berdasarkan elevasi, dicoba dihitung sampai totalnya dulu. Nah, minggu depan baru kita lanjut ke perhitungan yang hardy crossing. Untuk kriteria awalnya sudah bisa dipahami lah. Nanti baru kita masuk ke perhitungan head loss, ke key, sampai ketemu key koreksi yang kayak di di PowerPoint yang tadi saya sampaikan. Jadi sementara untuk minggu ini silahkan mulai membuat loopingannya, membuat loopnya, menentukan nodenya, silahkan di otak-atik, terus dicoba diasistesikan dulu ke asisten dosen. Nanti hari Rabu kita bahas bareng. Jadi ini tadi ya pembagian tappingannya. Jadi node loop 1 ada berapa node, dia melayani area mana saja. Nah, itu tadi kayak yang saya contohin yang dipersenkan itu tadi. Blok 7, loop ke 1. Nah, ini kelurahannya mana saja, dia 100%. Ini coba diilustrasikan, dioret-oret dulu di petanya kalian. Kalian bikin node berdasarkan elevasinya sudah dapat semua ya? Bagaimana, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah.
Akhirnya pakai ada yang dari apa namanya? Ada yang dari asdos atau pakai kondisi existing? Kelompok saya pakai kondisi real, Bu. Jadi ambil dari data DEM itu. Oke. Itu udah diupload belum ya di drive yang ditambahin elevasi? Udah ya? Saya belum ngecek lagi soalnya. Nanti coba deh saya cek-cek untuk elevasinya. Bisa jadi nanti kalau ada yang elevasinya agak menyulitkan, nanti cobalah kita sesuaikan aja. Kalau kondisi existingnya aman nggak masalah. Mungkin nanti kan kalau di awal kita tahu nih kita pakai gravitasi. Nanti otomatis kan bisa jadi tekanannya habis atau posisinya nanti ada elevasi yang naik. Nah, berarti bisa jadi di rencananya kalian di titik yang elevasinya naik itu dalam artian mau pipanya atau loopnya kalian arahkan kemana-mana itu posisinya tetap naik gitu ya seandainya. Berarti otomatis di situ nanti ada direncanakan pompa booster, nggak masalah. Oke. Yang kelompoknya Bagas sudah upload. Nah, kelompok yang lain yang belum termasuk yang termasuk elevasi yang belum diupload silahkan diupload ya. Nanti cek-cekinlah satu-satu. Bagas itu kamu kelompok berapa, Bagas? Kelompok 2. Kelompok 2. Ini ada 2, satunya digarisin, satunya yang kondisi existing. Jadinya pakai yang mana? Nah, itu bingung, Bu, kemarin mau nanya Bu Disti. Soalnya kan yang contohnya Bu Disti lalu itu yang kayak existing itu kan, Bu, ada elevasinya di dalam peta juga. Tapi kata asdos itu takutnya terlihat mengganggu, jadi disuruh pakai garis. Makanya itu nggak saya hapus. Jadi mending pakai. Nggak apa-apa, gini. Kalau memang pakai elevasi existing, nggak masalah. Jadi memang peta kontur itu ya wis ruwet gini nih. Cuma nanti biasanya setelah ruwetnya ini kan kalian gambar. Nah nanti ruwetnya bisa hilang. Setelah kalian menentukan konturnya, loopingannya. Nah, kalau kalian mau pakai yang kalian dibikin garis sendiri, ya nggak masalah. Garis sendiri ini yang dikasih asdos atau kalian bikin sendiri? Kalau itu dari elevasinya yang existing itu, terus saya garisin gitu, Bu. Jadi kan daerah sana itu buat ketinggiannya termasuk 500, terus semakin ke bawah itu semakin turun emang kebetulan peta saya. Jadi lebih gampang buat garisnya. Jadi garis sama existingnya kayaknya sama. Oh alah, ya sih. Ini masalah kontur. Saya tak buka dari sini. Oke. Kalau memang pakai kondisi existing, nggak apa-apa. Ya emang bakalan ruwet kayak gini petanya. Jadi kalau memang mau pakai dari asdos, biasanya ya dikasih asdosnya. Jadi
bisa jadi area sini berapa, area sini berapa. Kayak gitu. Tapi kalau memang maunya pakai kondisi existing, berarti ya pakai peta ini, nggak apa-apa, Bagas. Jadi kalau ini kita cari elevasi tertingginya di mana ini? Ini 492, Di 48. Sumbersari. Di situ ya? Paling tingginya di sini ya? Iya. Ini kalau ini sungai bukan? Yang sungai yang warna biru itu. Bener ya? Ini sungai ya berarti ya? Yang Iya. saya tunjuk ini. Sungai ya? Betul. Iya. Oke. Berarti bisa jadi ini 492 juga di sini. Ini 504. Bisa jadi diasumsikan lokasi reservoirnya di sini. Kita cari yang paling tinggi. Jadi kalau bikin bisa mengikuti kontur yang di sini, nggak apa-apa. Kalau mau menghilangkan atau merapikan, yang kayak gini-gini aja dihapus nggak apa-apa, yang kecil-kecil ini. Bagas. Oh iya Bu, tapi kalau misal garisnya saya hapus, saya sisakan angka-angkanya doang gitu nggak apa-apa? Jangan, karena gini, kalau kamu bikin jalur di sini ya, ini ya, bikin jalan di sini ya, bikin jaringan di sini. Nah, di sini kan kita tahu dia di elevasi piro 468. Nah, ini tinggi apa? 468. Di sini 456. Nah, kalau kayak gini nggak masalah, tapi kalau posisinya dia nanti ternyata melewati dua garis kontur yang berbeda, itu nanti posisinya kita nggak tahu di titik mana dia berbedanya. Kalau dihapus garisnya. Jadi gini, kalau kita lihat kontur ya, oke guys, page. Stop share. Kalau kita tahu di sini ada kontur, nah posisinya seandainya konturnya kayak gini. Terus, saya share screen udah nampak ya? Sudah terlihat. Oke. Nah, seandainya kayak gini, di sini 50, di sini 45, di sini 40. Nah, ini posisi konturnya balik kemana? Salah. Seret. Di sini berarti kan juga ada 45 kan? Jadi kalau kita potong gambarnya, konturnya itu bisa jadi ini 50, ini 50, ini 45, sini 40, di sini 45 lagi. Berarti kondisi jalannya kan kayak gini. Jadi kalau kamu kasih cuman angkanya aja, kita nggak tahu 40 ini posisinya dia sebenarnya ada di jalan ini enggak. Nah, kalau kamu cuma nulis 40 di sini, nah saya nggak tahu, orang-orang nggak tahu atau kalian jadi nggak tahu jalan ini ikut elevasinya berapa. Paham nggak maksud saya, Bagas ya kira-kira? Oh, paham kok. Jadi garis itu penting.
Garis itu penting, biar rapi aja, yang kecil-kecil itu diilangin. Jadi cuman yang keriting-keritingnya itu aja. Jadi paling enggak kita balik lagi ke ini ya, gambarnya kalian ya. Jadi paling enggak yang dihilangin yang kecil-kecil ini aja. Yang keriting-keriting ini tetap dibiarin enggak apa-apa. Yang keriting-keriting ini dibiarin enggak apa-apa. Terus kalau yang kayak gini, ini kan 456. Di sini juga 456. Nah, ini yang kecil ini dihilangin enggak apa-apa. Yang penting garis motong ini kan kita tahu di sini 456. Kalau di sini ini 444, ya wis ini anggaplah interpolasian lah antara 456 sama 444. Jadi mungkin di 450 atau di 448, asumsi di situ aja nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu memang pakai peta kontur asli, dirapikan kecil-kecilnya. Saya nggak masalah kalau masalah kontur ya, memang seperti itu. Jadi ruwet, ya memang ruwet. Gitu. Tapi kalau memang dikasih asdos, ya enggak apa-apa juga. Mungkin asdosnya ngasihnya. Itu kemarin dari Mbak, Ya enggak apa-apa. dari asdosnya dari Mbak Niswa itu Bu minta dikeluarin elevasi aslinya dulu, nanti sama Mbaknya digarisinnya emang yang udah sesuai pengelompokan elevasi itu Bu yang kemarin. Oh ya sudah, kalau memang dari asdos akhirnya dibikinkan dirapiin ya enggak masalah. Saya pikir kalau belum ada diskusi dengan asdos. Saya nggak masalah kan kemarin sudah, kalau sudah ya nggak apa-apa Bagas. Berarti untuk yang dipakai yang ini ya. Empat 492. Ya, bateraiku habis. Oke, berarti nanti bikin loopnya disesuaikan dengan elevasi lahannya ya. Berarti yang terendah nanti di daerah sini. Oke, nggak masalah. Nggak masalah kalau sudah diskusi kan kemarin minggu lalu ya kan saya sampaikan silahkan elevasinya dengan asdos. Kalau asdos kasih seperti ini nggak masalah. Berarti di sini 492. Oke. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, nanti masalah reservoir, masalah kalian coba-coba dulu, coba bikin loop, didiskusikan ke asdos dulu. Nah, nanti baru insya Allah Rabu kita diskusikan. Saya tuh takut loh kalau tiba-tiba itu ada rapat akreditasi lagi. Kemarin tuh saya sudah request, saya enggak mau Rabu. Mundur lagi, mundurin kuliah lagi. Yes. Gitu. Oke. Ini kelompok lain juga sudah diskusi dengan asdos masalah elevasi, sudah clear atau masih ada yang belum? Data admin ini kelompok yang belum, yang akan di-upload ya. Ini beberapa ada yang belum. Belum, silakan
segera didiskusikan dengan asisten. Kalau memang sudah fix, oke, enggak masalah. 27,5, 27, 24, 25. Berarti otomatis ke sini turun. Kalau di perencanaan di lapangan, perencanaan kayak gini, biasanya harus dilakukan pengukuran lagi di lapangan. Jadi tidak hanya selain data sekunder itu nanti pasti harus dilakukan pengukuran kayak praktikumnya kalian kemarin. Jadi bisa tahu long, cross, long jalan, cross jalan itu nanti bisa terdeteksi, teridentifikasi. Jadi kalau yang namanya long jalan, namanya ini 27, nanti ini 25. Nah, ini long jalan sebelah sini. Nah, ini kalau digambar yang kayak saya gambar tadi. Jadi ini panjangnya berapa di sini. Di titik sini 27, di titik sini ada 25. Jadi elevasinya menurun. Nah, kalau di lapangan kita nggak tahu. Nah, nanti jangan-jangan di sini malah kayak gini. Makanya biasanya ada pengukuran ulang. Tapi karena kalian ya ini tugas kita project based learning, jadi kita belajar dengan project yang ada, dengan studi kasus di lapangan, nggak masalah. Paling enggak minimal kriteria perencanaan, minimal data-data yang dibutuhkan sudah bisa ditunjukkan, sudah bisa ditampilkan dan digunakan. Oke, 27, 23, berarti kalau gini ke sini turun. 23, saya ini 25, turun. Ya, turun ke sini. Oke. Yang petanya belum dilengkapi, silahkan segera dilengkapi ya. Yang belum koordinasi dengan ASDOS, silahkan segera koordinasi dengan ASDOS. Nanti kalian bisa coba-coba bikin loopingannya, terus dilihat titik-titik nodenya. Nah, itu tadi, yang area area sini dia elevasinya ke bawah, ke kanan, ke zona yang mana. Ini berarti ada node di sini. Gitu. Coba-coba dulu aja, enggak apa-apa. Kita sambil sama-sama belajar. Tiga. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang petanya cukup informatif. Jadi peta sebenarnya kurang satu ada key plan. Posisinya di provinsi mana, dia ada di di mana. Tapi gini nggak masalah sih. Ini mana nih? Kota Madiun. Nah, di Kota Madiun. Ini Kota Madiun. Nah, area rencananya di sebelah sini. Area perencanaan. Oke. Jadi orang waktu lihat itu, di Kota Madiun. Nah, ini baru dibagi per kelurahannya di dalam kecamatan yang direncanakan. Kelihatan batasnya ini, yang sini kecamatan, yang sini berarti kabupaten ya, batas kabupaten ya nggak ada ini. Jadi kalau batas kabupaten itu yang memisahkan antar dua kabupaten, makanya kemarin saya minta batas kabupaten itu biar tahu dia itu memang di batas kabupaten kota. Jadi dia itu posisinya direncanakan di dalam satu kota atau pisah kota. Jadi mungkin ada yang Kota Pasuruan gabung sama Kabupaten Pasuruan. Itu
itu kalau di lapangan bisa jadi namanya spam regional karena melayani lebih dari 1 kota kabupaten. Ada 2 kota kabupaten yang dilayani. Di sini juga spam regional itu Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pasuruan, Surabaya kalau nggak salah. Itu juga ada tuh, itu 4 kabupaten kota, 4 apa 5 ya saya lupa. Oke, yang penting kalau sudah ada peta konturnya, boleh dicoba-coba, dicoret-coret, bikin loopnya. Oke, ya sudah. Itu ya untuk ini kuliahan hari ini. Ya, tak lanjut. Nah, ini ada kuliah lagi di sini. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya langsung di grup, boleh tanya Asdos dulu juga boleh. Silahkan diskusi di luar kelas. Pokoknya ya saya inilah kalau saya lagi tidak ada kegiatan langsung saya balas. Sudah, materinya sudah saya upload di e-learning, silahkan dibaca-baca. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya ke saya atau tanya ke Asdos dulu juga nggak masalah. Dicoba-coba, nanti hari Rabu saya cek lah looping-loopingannya kalian bagaimana. Lalu kita masuk di materi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu. Sudah dapat surat edaran kan ya? Yang online sampai UTS, Dok. Iya. Sudah. Oke, jadi ini ya, kita online sampai UTS, nanti setelah UTS masih ditinjau ulang lagi. Ya wes, semoga sehat selalu semuanya lah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu.